يا معشر المسلمين ومزورة المؤمنين رحمكم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأدروا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأدروا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأدروا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اقوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على مؤهل جهل وتب لنا بالغير، ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isatana linal ridha wa sa'ada wa naquma bil wajibat ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini nafsi bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, pada kesempatan hari kemenangan ini, pada kesempatan hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, marilah
kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti melaksanakan, menjalankan dan mendirikan apa-apa segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada 1 bulan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah sholat tarawih, ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Lalu kita lengkapi ibadah puasa kita selama bulan Ramadan dengan melaksanakan zakat fitrah, yaitu zakat yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir Ramadan kita memasuki bulan Syawal. Memasuki bulan Syawal yang sering kita peringati yaitu dengan sebutan Hari Raya Idul Fitri. Sangat umum kita dengar, kita melihat, kita membaca bahwasanya sering orang berkata bahwasanya Idul Fitri yaitu kembali ke fitrah. Perlu kita pahami bersama bahwa antara fitri dengan fitrah itu adalah makna yang berbeda. Fitri artinya kembali berbuka. Berbuka yang di sini bermaksud yaitu berbuka setelah kita puasa penuh selama bulan suci Ramadan. Sedangkan pengertian dari fitrah, fitrah manusia dalam pandangan Islam itu adalah sifat dasar manusia yang telah diciptakan oleh Allah sebelum manusia itu diciptakan. Dan sifat dasar ataupun fitrah manusia ini telah dibawa oleh masing-masing hamba ketika dia mulai dilahirkan ke dunia ini. Kembali ke fitrah, salah satu sifatnya adalah kembali ke suci. Artinya kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun ada beberapa sifat dari fitrah yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bersama. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lidini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu yang lurus, yang mantap, yang tegap kepada agama yang baik, agama Islam, agama yang hak, agama yang kebenarannya bersifat hakiki, yaitu kebenarannya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai dengan fitrah Allah, maka Dia ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan sedikit pun terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Itulah adalah agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsarun nasi, akan tetapi kebanyakan kita dari manusia la ya'lamuna, tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Dari surat Ar-Rum ayat 30 tersebut ada satu ciri fitrah manusia, yaitu adalah yang bersifat hablum minallah, yaitu hubungan antara hamba dengan manusia. Jadi sifat fitrah, sifat bawaan lahir yang Allah berikan kepada masing-masing manusia, yaitu cenderung menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah berarti mewujudkan rasa keimanan kita kepada Allah. Beribadah adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku ataupun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Az-Zariyat ayat 56 tadi ada dua kata, yaitu jin dan ins ataupun insan. Manusia dalam Al-Quran disebut sebagai insan. Itu merupakan fitrah manusia. Insan yang artinya adalah terbuka, kebaikan, lemah lembut,
saling mengasihi, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Artinya dalam surat Az-Zariyat tersebut, itu adalah salah satu ciri fitrah manusia yang bersifat hablum minan nas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, saling mengasihi, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, di situ ada kata jin. Jin itu bersifat goib, tertutup, berbeda dengan ins ataupun insan. Kalau insan terbuka, begitu manusia dilahirkan terlihat wujudnya, begitu dia menangis terdengar suara tangisannya. Tapi jin bersifat tertutup, yaitu tidak terlihat oleh panca indera manusia. Dan jin bersumber diciptakan dari api, sehingga dia mempunyai sifat kecenderungan angkuh dan sombong. Dari surat Az-Zariyat ayat 56 di sini, maka ketika ada seorang manusia yang dia berbuat sebaliknya sesuai dengan fitrah manusia, ketika dia berbuat zalim, ketika dia berbuat maksiat, berarti kita sedang keluar dari fitrah manusia, atau bahkan kita malah mengikuti fitrah jin. Oleh sebab itu, dengan momen Hari Raya Idul Fitri ini, dengan pas waktu di bulan Syawal, Syawal artinya Syawala yusabilu, yaitu meningkatkan, sedangkan Syawal adalah peningkatan. Artinya dengan momen peringatan Hari Raya Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah dan memasuki pada bulan Syawal. Ini adalah momen yang pas, yang bagus, momen yang tepat bagi kita untuk kembali kita kepada fitrah manusia, yaitu fitrah yang meningkatkan hablum minallah, yaitu ibadah yang berurusan dengan Allah, dan hablum minannas, yaitu hubungan ataupun ibadah antara manusia dengan manusia yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk kembali kepada fitrah kita? Cara kita untuk kembali kepada keimanan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Mungkin dari kita jamaah yang hadir pada siang hari ini selama 1 tahun penuh ataupun selama bertahun-tahun sebelumnya, kita selalu dirasuki, kita selalu dikuasai oleh nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, berbuat sebaliknya sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memasuki bulan Syawal ini, dengan digemblennya kita pada bulan suci Ramadan, kita dapat kembali kepada fitrah kita, yaitu meningkatkan hablum minallah kita dan hablum minannas kita. Sehingga hikmah yang dapat kita ambil dalam perjalanan ibadah kita selama bulan suci Ramadan sampai dengan bulan Syawal, sampai dengan Hari Raya Idul Fitri, kita akan menjadi seorang hamba yang mampu memperbudak nafsu kita, bukan kita yang diperbudak oleh nafsu kita. Dan jika kita mampu memperbudak, kita mampu mengontrol, kita mampu menguasai nafsu kita, kita akan mendapatkan gelar al-muflihun ataupun al-aizun. Makanya jamak kita dengarkan ketika Hari Raya Idul Fitri, kita sering mengucapkan minal aidin wal faidin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali fitrah dan meraih kemenangan. Siapakah yang mampu meraih kemenangan? Yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd.
ويا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين والرضا اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة